Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junedi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6, subtema 3 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah macam-macam teknik pewarnaan. Kemudian materi kedua, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menceritakan kembali isi cerita bergambar. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah macam-macam teknik pewarnaan. Materi ini bersumber pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Jadi dalam pewarnaan dalam mewarnai gambar itu menggunakan dua teknik pada dasarnya, yaitu teknik kering dan teknik basah. Nah, apa sih bedanya? Di sini kita akan bahas. Perhatikan perbedaan teknik kering dan teknik basah. Pertama, teknik kering kita bahas tidak memerlukan pengecer air atau minyak. Jadi, di teknik kering karena sesuai dengan namanya kering tidak menggunakan pengencer air, melainkan karena posisinya kering. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Jadi sketsa terlebih dahulu baru menggunakan pewarnaan. Dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh medianya, media kering adalah krayon dan pensil warna, dan inilah yang membedakannya. Kalau media kering pasti menggunakan krayon dan pensil warna. Kemudian teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Jadi ada warnanya berbentuk gel atau berbentuk cairan kental. Nah, itu membutuhkan air ketika kita ingin menggunakannya. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Jadi kalau biasanya teknik basah itu mewarnainya dengan teknik basah itu medianya itu kanvas yang pelukis buat yang ada kayunya, ada bahannya untuk digambar, atau dengan kertas tebal, jadi kertasnya tebal nggak tipis. Beda hal dengan teknik kering. Kalau teknik kering mau buku gambarnya tipis, nah itu nggak masalah karena dia menggunakan kayu atau pensil warna. Nah di sini bermasalah kalau kertasnya itu tipis karena nanti akan sobek atau mudah rusak kertasnya kalau tidak tebal. Dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah adalah cat air atau cat minyak. Nah ini penting nih. Cat minyak itu biasanya medianya kanvas. Sedangkan cat air, bisa kanvas, bisa kertas yang tebal. Dari sini mudah-mudahan kita sudah terbayangkan sudah paham akan perbedaan dari dua teknik untuk mewarnai pada pewarnaan dari cerita bergambar maupun gambar yang kamu buat. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini bersumber pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nah, di sini ada tanggung jawab masing-masingnya Ada tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di sekolah, dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tanggung jawab di rumah. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah yang pasti kita lakukan karena kita selaku anak anggota keluarga yang masih membutuhkan biaya hidup oleh orang tua, maka kita harus membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ini wajib nih. Kewajiban siapapun, baik kamu, laki-laki maupun perempuan, bahwa membantu kegiatan orang tua di rumah adalah
wajib, nggak boleh enggak. Dan apalagi kalau orang tuanya sudah meminta tolong, wajib dilaksanakan. Kemudian ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, ini bagian dari membantu orang tua. Misalkan kamu setelah makan ya, makan pagi atau siang, maka piring yang kamu sudah gunakan untuk tempat makan, kamu bersihkan, kamu cuci kembali piringnya setelah kamu gunakan, lalu kembalikan ke tempatnya. Ketiga adalah melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Nah, aturan-aturan yang telah dibuat oleh keluarga, kesepakatan yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sepenuh tanggung jawab. Ini tanggung jawab kita ketika kita berada di rumah. Nah, sedangkan kalau kita berada di sekolah, hal yang harus kita lakukan adalah ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi kebersihan lingkungan sekolah harus kita jaga, kita pelihara agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat. Karena kalau lingkungannya bersih, kembali kepada diri kita, bahwa diri kita akan mengalami keuntungan dengan lingkungan yang bersih berupa hidup yang sehat. Ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, ini juga penting. Kalau posisi kita berada di kelas, sedang dalam posisi belajar bersama teman-teman dan guru, maka kita harus ikut membantu menciptakan suasana belajar di kelas, tidak gaduh, tidak berisik, ya, melainkan belajar yang kondusif, sesuai dengan arahan dan bimbingan yang dilakukan oleh Pak Guru dan Ibu Guru kamu di kelas. Ingat ya, ini tanggung jawab menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ketiga adalah melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Jadi tata tertib, aturan yang ada di sekolah, yang ada di kelas harus kita laksanakan. Tidak boleh enggak, ya. Harus, wajib, karena ini bagian dari aturan yang harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, tanggung jawabnya apa aja? Pertama, tetap ya, karena kita berkaitan dengan kebersihan, di sini semuanya ikut menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari tanggung jawab yang ada pada diri kita di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Diambil contohnya bagian kebersihan. Kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. Setelah lingkungan kita bersih, maka kita harus menjaga keamanannya. Keamanan di lingkungan dengan cara melaksanakan ronda malam atau siskamling. Ketiga adalah melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, ini penting nih untuk menjaga kenyamanan, keharmonisan, dan keteraturan dalam bermasyarakat. Jadi semua aturan yang telah dibuat oleh lingkungan sekitar kita harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh tanggung jawab, dan rasa memiliki. Inilah tanggung jawab yang harus kita laksanakan ketika kita berada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Mudah-mudahan dari sini kita sudah bisa paham dari materi yang saya jelaskan. Ketiga adalah menceritakan kembali isi cerita bergambar. Materi ini materi ketiga dan materi terakhir yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Nah, kata ibu guru nih, jadi harus kamu lakukan langkah-langkahnya sebelum kamu mau menceritakan kembali isi teks, isi cerita bergambar. Pertama, hal yang dilakukan adalah membaca keseluruhan gambar secara urut dan pahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar cerita tersebut. Nah, ini penting ya. Karena pada dasarnya kalau kita mau menceritakan kembali, kita harus membacanya dengan seksama. Sama kayak baca teks yang kita lakukan. Hanya saja ini dalam bentuknya cerita bergambar. Maka semua gambar keseluruhan yang ada kita bacanya secara urut
agar tidak salah dalam memahami rangkaian gambar yang kita baca. Kemudian yang kedua, menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Nah, menandai itu hampir sama posisinya ketika kita mengambil kalimat utama atau ide pokok yang ada pada bacaan. Jadi hal-hal yang penting yang ada pada cerita bergambar itu kita garis bawahi bahwa ini penting dan ini merupakan kalimat utama yang ada pada gambar yang kita baca. Dua hal ini adalah dua hal yang harus kita lakukan ketika kita mau menceritakan kembali isi dalam cerita bergambar yang kita baca. Mudah-mudahan dari sini kita sudah paham, sudah bisa mengambil cara-caranya dengan baik, langkah-langkahnya kita pahami agar kita dapat melakukan menceritakan kembali isi pada cerita bergambar. Sudah paham ya dari materi ini? Silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, setelah kamu memahami ketiga materi yang tadi saya sudah utarakan, sudah jelaskan, jawablah keempat soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Soal ini diambil dari ketiga materi yang tadi sudah saya utarakan. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal latihan ini tanpa kesulitan. Jawablah dengan hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Jika kamu kesulitan dalam menemukan jawaban yang ingin kamu jawab dari soal ini, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang ingin kamu peroleh. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.